siapa yang mendustakan agama Allah, niscaya igah bak beleng agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Assalatu wassalamu ala afdalis salawat alal mab'uthi birrahmat. Allahumma ihfazna bil islami qa'imin wahfazna bil islami qa'idin wahfazna bil islami raqidin wa la tushmit bi'adaan wal hasidin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, terlebih-lebih yang dinamakan dengan nikmat iman wal Islam. Tak lupa kita saling mendoakan kebaikan selalu. Semoga kita semua dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai bertemu dengan Allah dalam kondisi dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita kepada beliau menjadi wasilah dijabahnya doa-doa kita dan menjadi syafaat di padang mahsyar dan menjadi asbab Allah pertemukan kita semua dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Firdaus. Pada kesempatan kali ini kita coba mentafakuri Quran surah Al-Hajj ayat 40. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yansurannallahu man yansuruh. Dan pasti Allah akan menolong siapa yang menolong agamanya. Setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan dari Allah. Sekarang, bagaimana cara kita menolong agama Allah agar kita ditolong oleh Allah? Karena ayat ini dimulai dengan lam taukid yang menunjukkan kepastian dari Allah. Kiat-kiat menolong agama Allah. Kiat yang pertama, mendirikan salat 5 waktu di masjid. Coba kita perhatikan hadis yang populer. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, sungguh ia mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh ia meruntuhkan agamanya. Dari hadis yang mulia ini, kita dapat pelajaran bahwa orang yang rajin salat itulah yang menolong agama Allah. Dan orang yang meninggalkan salat itulah yang meruntuhkan agama Islam. Pak, Bu, di mana tempat salat yang terbaik? Tempat salat yang terbaik adalah di masjid. Pak, Bu, kapan waktu salat yang terbaik? Waktu salat yang terbaik adalah salat tepat waktu. Salat tepat waktu adalah salat yang paling terbaik. Pak, Bu, di mana tempat salat yang terbaik? Tempat salat yang terbaik adalah di masjid. Kalau kita jauh dari masjid, itu tandanya kita jauh dari pertolongan Allah. Kalau kita jauh dari masjid, itu tandanya kita tidak menolong agama Allah. Kalau kita jauh dari masjid, bagaimana Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi kita sedang salat? Semoga Allah mencabut nyawa kita semua dalam kondisi kita sedang salat. Amin. Kiat yang kedua untuk menolong agama Allah ialah menolong orang-orang di sekitaran kita, yaitu orang fakir miskin dan anak yatim piatu. Sebagaimana sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Mau jadi orang terbaik di hadapan Allah? Tolonglah anak yatim piatu. Tolonglah orang fakir miskin. Coba kita bayangkan
orang yang mendustakan agama Allah, bukan orang yang tidak sholat. Orang yang mendustakan agama Allah, bukan orang yang tidak tahu mengaji. Coba kita perhatikan dan coba kita tafakuri. Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama Allah? Nisemoi igah pak beleng agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu mereka yang menghardik anak yatim. Mereka yang tidak perhatikan anak yatim. Bahkan sangat cuek dengan anak yatim. Coba kita bayangkan seorang anak yatim yang melihat teman seumurannya pergi ke sekolah pakai baju baru, sepatu baru, dan semuanya serba baru. Sungguhnya anak yatim ini juga mau, tapi tidak punya orang tua. Pada hari raya Idul Fitri nanti, dia juga membutuhkan kebutuhan seperti kita. Walau ia tidak mengungkapkannya, tapi yakinlah hatinya menangis melihat teman seumurannya berbahagia bersama keluarga dan semua serba ada. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang miskin. Pak, Bu, rezeki kita melimpah dari Allah. Coba kita lihat dengan mata hati orang miskin di sekitaran kita, apalagi di sekitaran masjid. Rumah mereka kehujanan, mereka makan hari ini, tapi tidak tahu mau makan apa besok. Kalau orang yang sudah rajin ke masjid tidak perhatikan orang miskin, maka siapa lagi yang memperhatikan mereka? Jangan sampai kita datang pada hari kiamat nanti dengan membawa banyak amal soleh kita, tapi Allah menjawab, engkau dustakan agamaku, mak beleang agamaku. Maka libatkanlah Allah dalam urusan harta kita, karir kita, dan semua aspek kehidupan kita. Kiat yang ketiga, hentikan berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia pasti kecewa. Berharap hanya kepada Allah, karena berharap hanya kepada Allah pasti bahagia. Dalam mengurus agama Allah, kita kecil pasti dihina, kita besar pasti dicurigai. Maka jika ada masalah, kembalilah pada rumus Al-Quran, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 79. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari diri saya sendiri. Demikian inspirasi dan motivasi cinta ini. Kalau ada kelebihannya, itu mutlak dari Allah. Kalau ada kekurangannya, itu dari saya pribadi. Sebagai insan, mahallul khata'i wan nisyan, yang tidak lepas dari salah dan lupa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.